Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini kita masih bisa bertemu lagi dalam ibadah kita. Meskipun diantara kita masih ibadah di tempat kita masing-masing, tetapi kita terus percaya Tuhan Maha Hadir dan Dia hadir dimanapun kita berada saat ini. Dan Tuhan ingin memberkati kita semuanya. Dan hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan oleh karena seluruh kebaikannya dalam hidup kita dan kasih-Nya yang luar biasa dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara-saudara saat ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur karena Tuhan sudah menjamin kehidupan kekal dan keselamatan kita di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persembahkan hidup kita, hati kita, seluruh tubuh kita sebagai persembahan hidup yang kudus berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita satukan hati kita. Kita berdiri bersama-sama, kita menyembah Tuhan kita. Kita angkat pujian, kita masuk bersama-sama bertemu dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Haleluya. Haleluya. Saat masuk ke hadirat-Mu Tuhan, membawa persembahan pujian bagi Engkau. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang saat masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri
anak-anakmu. Haleluya. Kau dengar doa kami, Kau dengar sembah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, Tuhan yang sangat mengasihi kami semuanya. Bahkan ketika kami masih berdosa, tetapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kami semua dilayakkan, hubungan kami dipulihkan kembali dengan Tuhan. Kami dilayakkan oleh karena kasih-Mu yang luar biasa. Kau mengampuni kami Tuhan. Dan ketika kami percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus, dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib, kami semua beroleh kehidupan yang kekal ya Tuhan. Itu semua Engkau lakukan oleh karena kasih-Mu yang luar biasa. Tiada seperti kasih-Mu ya Tuhan Yesus, yang menerima setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami diampuni, kami dipulihkan, kami dilayakkan, dan kami diberkati ya Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah ahli waris-Mu ya Tuhan. Kau memberikan jaminan hidup yang kekal bagi setiap yang percaya kepada-Mu. Meskipun keadaan dunia saat ini sedang tidak menentu Tuhan, tetapi kami tahu bahwa hidup kami ada kepastian dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau selalu beserta kami, Engkau menuntun jalan kami, Engkau pegang tangan kami untuk menggenapi rancangan-Mu, rencana-Mu yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu jamahan-Mu, kami perlu kasih-Mu dalam hidup kami. Kami perlu kemurahan-Mu, kami perlu belas kasihan-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati dan diri kami di hadapan-Mu. Kami perlu pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Biarlah lidah bibir kami tidak berhenti memuji menyembah Tuhan. Kami sudah melihat kebaikan-kebaikan-Mu, perbuatan-perbuatan ajaib-Mu Tuhan. Biarlah kami akan terus memuji menyembah Tuhan dan terus percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersukacita bersama-sama. Kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bisa datang menghampiri Tuhan tanpa merasa takut oleh karena dosa kami, karena darah Yesus sudah sucikan kami, sudah menguduskan kami semua sehingga kami layak untuk menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ibadah kami akan menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di mana-mana pun berada umat-Mu saat ini Tuhan. Engkau memberkati, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang susah, dan membuka pintu-pintu pertolongan bagi yang sedang memerlukan pertolongan ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita percaya Tuhan senang dengan ibadah kita. Dan saat ini Tuhan mau memberkati kita dengan firman Tuhan melalui hamba-Nya. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Haleluya.
dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita meskipun kita masih dari rumah kita masing-masing. Tapi saya yakin bahwa iman kita dibangun di dalam Kristus Yesus bukan berdasarkan seberapa sering kita bertemu, tetapi oleh karena Tuhan yang menolong kita untuk menjalani kehidupan kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu sebabnya mari kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin saudara. Kita telah 3 bulan lebih berada dalam situasi di mana orang-orang dan termasuk kita, bahkan seluruh manusia di muka bumi sedang mengalami masa-masa yang sukar. Kita mengalami satu tatanan kehidupan yang berubah dan satu kebiasaan yang masih sulit untuk kita lakukan. Kadang kita bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Tantangan, permasalahan, kesukaran, kesulitan, penderitaan mungkin yang kita alami ini akan masih kita rasakan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang bagaimana caranya kita lepas dari penderitaan yang berkepanjangan. Cara melepaskan diri dari penderitaan yang berkepanjangan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Yohanes
dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ayat yang ke-17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa permasalahan yang sedang terjadi saat ini, tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini adalah tantangan yang sudah cukup lama kita hadapi. Mungkin ada yang merasa tantangan ini tidak terlalu berat, tetapi ada juga yang merasakan bahwa tantangan ini besar dan berat. Ada yang berpikir, saya menghadapi tantangan karena adanya larangan berkumpul dengan kerumunan yang banyak, atau mungkin saya tidak bisa bertemu dengan keluarga saya di berbagai-bagai tempat oleh karena ada keadaan pada masa ini. Atau ada juga yang mungkin sedang berpikir tentang anak-anak sulit sekolah, para mahasiswa sulit mengikuti perkuliahan. Ada juga para pekerja yang mengalami kesulitan karena harus bekerja dari rumah, atau mungkin ada yang harus kehilangan pekerjaan. Ada juga yang mengalami kesulitan karena ekonomi yang melambat, karena keadaan ekonomi secara rata-rata di seluruh dunia, bahkan di negara kita Indonesia juga mengalami penurunan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan semakin merasa berat karena bukan hanya saya, bukan hanya saudara, tetapi semua orang sedang mengalami masalah yang sama, mengalami permasalahan secara bersama-sama, sehingga semua orang mencoba untuk bangkit dengan kekuatannya sendiri, dan sulit bagi orang-orang juga untuk memberikan pertolongan kepada yang lain. Kita bahkan merasa semakin sulit keadaan kita karena kita tidak tahu sampai kapan permasalahan ini kita hadapi. Kita tidak tahu apakah akan segera terselesaikan atau tidak terselesaikan. Kalau dari berita-berita yang kita baca, kita mungkin mendapati bahwa sepertinya tidak akan dengan segera masalah ini bisa diselesaikan. Maka marilah kita mulai tidak selalu mengharapkan sesuatu itu seperti yang kita inginkan, tetapi ketika masalah itu sedang terjadi, mari kita menyikapinya dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa ada dosa yang mendatangkan maut. Nah, kalau dalam versi bahasa sehari-hari ayat yang ke-16 saya bacakan, kalau kalian melihat salah seorang sesama Kristen melakukan dosa yang tidak mengakibatkan orang itu kehilangan hidup sejati dan kekal. Perhatikan kata kehilangan hidup sejati dan kekal. Hendaklah kalian berdoa kepada Allah, dan Allah akan memberikan hidup itu kepadanya. Ini berkenaan dengan mereka yang dosanya tidak mengakibatkan mereka kehilangan hidup itu, tetapi ada dosa yang mengakibatkan orang kehilangan hidup itu. Tentang hal itu saya tidak berkata bahwa kalian harus berdoa kepada Allah. Kita telah tahu bersama-sama bahwa penderitaan yang dialami oleh umat manusia, pangkalnya, penyebab utamanya adalah ketika manusia jatuh dalam dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua makhluk ciptaan Tuhan sama-sama sedang mengeluh. Kita sama-sama sedang mengerang, dalam terjemahan lama dikatakan begitu. Sedang menjerit kesakitan karena dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa ialah maut. Sehingga kita tahu bahwa orang-orang yang di dalam kehidupan sehari-hari mengalami tantangan ini tidak lepas dari masalah dosa yang pada awalnya ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut.
Apa itu dosa yang tidak mendatangkan maut? Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang dapat diampuni, dosa yang terampuni. Dosa yang mendatangkan maut atau dosa yang mengakibatkan kehilangan hidup yang sejati dan kekal itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Apa dosa yang tidak dapat diampuni? Dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus. Yang kedua adalah dosa kemurtadan. Orang yang murtad. Nah, kenapa dikatakan orang yang menghujat Roh Kudus itu, dosa menghujat Roh Kudus itu tidak dapat diampuni? Karena begini, firman Tuhan mengatakan di dalam Markus pasal yang ketiga ayat 29 bahwa dosa hujat terhadap anak manusia dapat diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Yohanes 5 ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus itu bersaksi tentang Anak Allah. Roh Kudus itu bersaksi tentang Yesus Kristus. Roh Kudus itu akan menolong orang untuk mengenal Yesus, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat yang lain di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang 8 dikatakan bahwa jikalau Roh Kudus turun, jikalau Roh Kudus datang, maka Dia akan menginsafkan orang akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dari dua ayat ini kita dapat simpulkan bahwa dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang menyangkali keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dosa yang dengan sengaja menentang pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang itu, di mana Roh Kudus ingin supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus mau menginsafkan orang atas dosa-dosanya, tetapi kemudian orang itu menentangnya. Roh Kudus bersaksi tentang Yesus bahwa keselamatan, pengampunan hanya ada dalam Kristus, tetapi orang itu menentangnya. Dengan sadar dia menentang, menghujat pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya. Dosa semacam itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni, dosa yang mengakibatkan hilangnya hidup sejati dan kekal. Jadi yang pertama adalah dosa menghujat Roh Kudus, yang itu juga artinya menentang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kemurtadan. Firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan orang yang sudah murtad tidak mungkin lagi dia bertobat. Ada perbedaan antara murtad dengan lemah iman. Orang yang lemah imannya mungkin dia untuk sesaat seperti tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi pada masa selanjutnya dia bisa saja kembali kepada Tuhan. Tapi orang yang murtad itu memang sampai matinya, dia yang awalnya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi pada sampai akhir hidupnya kemudian dia menentang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak bersedia lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, orang yang tetap tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus sampai pada kematian secara jasmani, orang itu adalah orang-orang yang dosanya tidak dapat diampuni. Dan dia akan mengalami sebuah kehidupan di dalam kekekalan, di mana dia harus mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Nah, firman Tuhan mengatakan kehilangan hidup yang sejati dan kekal. Itu artinya bahwa di dalam kekekalan, kekal itu artinya tidak bisa berubah, akan selama-lamanya. Kekal itu berbicara tentang satu masa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Satu hitungan waktu yang jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Kalau kehidupan ini seperti uap yang hanya sebentar kelihatan lalu lenyap, tetapi di dalam kekekalan itu bukan hanya beratus-ratus, bukan hanya beribu-ribu, bukan hanya berjuta-juta tahun, tapi sampai selama-lamanya. Jiwa manusia tidak bisa lenyap, tetapi mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Saya menggunakan istilah berkepanjangan atau sangat panjang atau sangat lama, atau lebih tepatnya adalah dalam kekekalan. Kita mungkin dapat saja mengalami penderitaan di muka bumi ini, tapi pastikan bahwa itu tidak akan berkepanjangan sampai kepada kekekalan nantinya.
pastikan bahwa kalaupun kita mengalami penderitaan, kita yakin bahwa Roh Kudus akan menolong kita menghadapi segala tantangan yang ada. Pencobaan-pencobaan yang saudara hadapi adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak mungkin melebihi kekuatan saudara. Ketika engkau menjadi lemah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada saudara. Tuhan pasti akan menolong saudara dalam masa-masa kesukaran di muka bumi. Tapi pastikan bahwa kesukaran itu akan berakhir hanya ketika kita ada di muka bumi. Di dalam kekekalan, kita tidak akan membiarkan semua penderitaan itu akan berlanjut. Di dalam kekekalan, kita tidak akan membiarkan penderitaan itu terjadi secara berkepanjangan di dalam kekekalan. Hentikan itu. Pastikan bahwa ketika kita di dalam kekekalan, kita akan hidup bersama dengan Kristus di dalam kebahagiaan, di mana Tuhan akan memberikan kekuatan, di mana Tuhan memberikan penghiburan, di mana tidak ada tangis, tidak ada ratapan, tidak ada penderitaan, tidak ada siksaan di sana bersama dengan Kristus Yesus. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya saya tidak memiliki atau saya tidak mengalami dosa yang mendatangkan maut? Caranya sederhana, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Akui dosa saudara, bahwa saudara adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Dengan kasihnya Yesus mau mengatakan bahwa Yesus mengasihi saudara. Roh Kudus saat ini sedang bekerja dalam hati saudara, mengatakan Yesus mengasihi saudara. Yesus mati untuk saudara. Dan ketika dosamu engkau akui di hadapan Dia, maka Ia setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa saudara. Ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mengakui bahwa Dia bangkit dari antara orang mati, maka sesungguhnya engkau dilepaskan dari dosa yang mendatangkan maut. Saudara tidak akan berkepanjangan di dalam kekekalan nanti mengalami penderitaan, karena Tuhan menjamin Tuhan akan membawa engkau di dalam kebahagiaan. Kalau hari ini saudara mendengarkan perkataan-perkataan firman Tuhan dan kau mau mengatakan, Tuhan, aku mau supaya dosa yang mendatangkan maut itu bisa dihapuskan atau tidak terjadi dalam kehidupanku. Saudara tinggal mengaku dosa, saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara akan ditolong. Kita berdoa. Saudara, engkau yang hari ini menyadari bahwa engkau adalah manusia berdosa dan membutuhkan pertolongan Tuhan untuk engkau dihapuskan segala dosamu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengaku segala dosaku. Sucikan aku dari segala dosaku. Ampuni aku. Biarlah darah Yesus itu, pengorbanan Yesus itu, menyucikan aku dari segala dosa. Aku menerima kebenaran firman Tuhan. Aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, yang akan menolong. Aku menyerahkan seluruh kehidupanku kepada Tuhan. Demikian juga kami yang sedang menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan kami. Ada kesulitan, ada penderitaan, ada kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi, penderitaan yang kami alami. Roh Kudus, Engkau tolong seluruh sidang jemaat, supaya di masa-masa yang sukar ini, kami akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau menjalani kehidupan kami, dan kami akan muncul sebagai pemenang, karena Tuhan Yesus menolong kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik bagi kita. Dia sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengalami dan merasakannya. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan saat ini. Tuhan berkati setiap pemberian kami. Tuhan pakai guna menopang pekerjaan Tuhan di mana saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami dengan penuh sukacita dan kerelaan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita puji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini tiba saatnya kita akan menerima berkat yang dari Allah kita di surga. Mari kita berdiri bersama-sama, kita terima berkat yang dari Allah kita. Saudara percayalah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.